Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyaratu khisalin yubghidu Allah subhanahu wa ta'ala min asyarati anfusin. Ada 10 perkara yang Allah benci jika dilakukan oleh 10 golongan. Pertama, al-bukhlu minal aghniya, sifat kikir yang timbul dari orang kaya. Kenapa orang kaya itu kalau kikir sangat dibenci oleh Allah? Sebab efeknya atau dampaknya itu sangat luas, ya. Orang kaya yang harusnya dia itu dermawan, sehingga harta yang dia miliki itu bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan, atau memang orang-orang yang dia berhak atas harta tersebut, ya, baik itu zakat maupun sedekah. Tapi kalau orang kaya tersebut kikir, maka akan terhalangi, tidak akan tersampaikan karena kekikirannya. Makanya al-bukhlu minal aghniya, sifat kikir yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya yang namanya kikir dari siapapun, gitu kan, Allah tidak suka memiliki sifat kikir, apalagi jika sifat kikir itu dimiliki oleh orang kaya. Satu. Yang kedua, wal kibru minal fuqara, sombong yang timbul dari orang fakir, ya. Sebenarnya siapapun kalau memiliki sifat sombong Allah tidak suka, tapi akan lebih tidak suka jika yang fakir itu orang miskin, jika yang sombong itu orang fakir atau orang miskin, ya. Intinya gini, orang kaya sombong tidak baik, ya, tapi sepertinya ada kewajaran karena dia kaya, gitu kan, ada yang disombongkannya. Nah, kalau orang fakir terus dia sombong, nah itu sangat dibenci oleh Allah. Udah fakir sombong lagi, gitu ya. Yang ketiga yang tidak Allah sukai adalah wattama'u minal ulama, sifat tamak yang timbul dari seorang ulama, gitu ya. Kenapa sangat dibenci oleh Allah? Allah tidak menyukai sifat tamak dari seorang ulama, sebab nanti kalau seorang ulama itu memiliki sifat tamak, memiliki sifat rakus, efeknya adalah nanti ke ilmu yang dia miliki, ya. Nanti bagaimana dia cara menyampaikan ilmunya. Kalau dia punya sifat tamak, nanti dia akan bisa-bisa dia akan menjual ayat-ayat Allah, gitu kan. Dia akan menjual keterangan-keterangan, gitu kan, yang akhirnya keterangan tersebut nanti dia bukan menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tetapi nanti dia akan menjelaskan apapun yang dia jelaskan akan sesuai pesanan. Kalau si ulama tersebut memiliki sifat tamak, makanya siapapun yang memiliki sifat tamak Allah tidak suka. Akan lebih tidak suka lagi jika yang memiliki sifat tamak itu adalah ulama, sebab sangat berbahaya. Yang ketiga, wakilatul haya'i minan nisa, tidak ada rasa malu yang timbul dari wanita, ya. Sebenarnya setiap kita harus memiliki rasa malu, ya. Setiap kita harus memiliki rasa malu, baik pria maupun wanita. Kalau pria ataupun wanita atau siapapun tidak memiliki rasa malu, itu jelek. Tetapi akan lebih jelek dan lebih berbahaya jika seorang wanita yang tidak memiliki rasa malu. Ya, boleh. Yang tidak iya boleh. Ke mama. Iya, jangan jauh-jauh ya, sayang cantik lucu. Cium dulu, Mi. Aduh. Cium dulu. Udah. Atau mungkin Katu umita cinta, abi cinta, aa cinta, tertayang, dede cinta, dan. Udah sana. Dan. Wakilatul haya minan nisa, ya, sedikit rasa malu dari seorang wanita. Wanita itu identik dengan rasa malu, ya. Jadi jika ada seorang wanita yang kurang rasa malunya, itu Allah tidak suka atau Allah sangat membencinya. Sebab apa? Wanita itu identiknya dengan rasa malu. Wanita itu harus punya rasa malu yang lebih dari siapapun, dari laki-laki, ya. Yang kelima, hubbud dunya minasyuyukh,
sejatinya yang namanya hubbu dunya itu Allah tidak menyukainya dari siapapun, ya, baik itu dari orang yang masih muda ataupun orang yang sudah tua. Tetapi hubbu dunya jika dimiliki atau jika timbul dari orang yang sudah tua itu lebih tidak Allah sukai. Kenapa? Karena tadi, ya, sebaiknya orang yang sudah tua itu dia sudah agak berkurang gitu terhadap dunia, terhadap hubbu dunia, ya, sudah agak berkurang, dia harusnya sudah mementingkan memikirkan jalan pulang menuju Allah gitu kan, beribadah kepada Allah. Apalagi yang namanya hubbu dunya ra'su kulli khati'atin, berlebihan mencintai dunia itu pokoknya segala kesalahan, ya. Apalagi yang hubbu dunya tersebut orang yang sudah tua. Harusnya kalau udah tua itu hubbu dunya udah mulai kendor, ya, sudah mulai tidak terlalu kuat gitu. Wal kasalu minas syababi, sifat pemalas, ya, yang dimiliki oleh seorang pemuda. Seharusnya orang pemuda itu giat gitu kan, giat belajar, giat bekerja, giat berupaya, giat berkarya gitu. Ini malah bermalas-malasan. Sifat malas dari yang timbul dari siapapun Allah tidak menyukainya, apalagi jika sifat malas tersebut dimiliki oleh seorang yang masih muda itu. Kenapa? Karena syubanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini pemimpin di masa mendatang. Nah, kalau pemuda sekarang itu kerjanya malas-malasan, nah apakah pemuda yang seperti itu nanti yang diharapkan menjadi pemimpin di masa mendatang? Itu mungkin alasannya, ya. Sekarang selanjutnya wal juru minas sultan, sifat durjana dari seorang pemimpin. Kenapa? Setiap kita kalau punya sifat durjana itu jelek, Allah benci. Tapi lebih dibenci oleh Allah jika yang yang punya sifat durjana itu adalah pemimpin. Kenapa? Karena efeknya orang banyak, karena efeknya sangat luas, ya. Kalau seorang pemimpin punya sifat durjana, pemimpin yang durjana, nanti akan dia menyengsarakan rakyatnya, dia akan menyengsarakan banyak orang, mengkhianati banyak orang, dan akan menzalimi banyak orang. Makanya Allah lebih membenci sifat jur yang dimiliki oleh para pemimpin. Yang kedelapan, wal jubnu minal ghuzat, sifat pengecut yang timbul dari kalangan para tentara, para tentara atau para orang-orang tukang perang, ya. Semua kita harus berani, tidak boleh memiliki sifat pengecut gitu kan. Kalau kita memiliki sifat pengecut itu tidak baik, Allah tidak suka, ya. Tapi lebih tidak Allah sukai jika sifat pengecut itu datangnya dari para tentara, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Karena apa? Karena mereka itu sedang menghadapi musuh. Nah, kalau mereka memiliki sifat pengecut, nanti mereka akan menyerah sebelum berperang. Karena tadi dari rasa ketakutan itu pengecutnya. Wal ujmu minaz zuhad, yang ke-9, ujub dari kalangan orang-orang zuhud, ya. Orang zuhud yang memiliki sifat ujub. Ujub itu apa ya? Jadi dia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi orang zuhud itu dibenci oleh Allah jika memiliki sifat ujub. Wariya'u minal ubad, yang terakhir, yang ke-10, Allah tidak menyukai riya, ya, dari siapapun. Namun Allah lebih tidak suka jika riya itu, sifat riya itu timbul dari seorang ahli ibadah. Karena apa? Ibadah yang dia lakukan jika tidak ikhlas atau riya, bukan hanya karena Allah semata-mata, nanti ibadahnya itu kan akan sia-sia, tidak berpahala. Bahkan pada ketika ahli ibadah tersebut menanyakan pahalanya di hadapan Allah kelak di akhirat, Allah nanti justru akan mengembalikannya. Lah, kok nanyain pahala ke aku, kata Allah. Bukankah kamu beribadah juga bukan karena aku, tapi karena sesuatu dan lain hal gitu. Alhamdulillah, semoga kita semua
Allah jaga dari sifat-sifat yang tadi tidak Allah sukai dan sifat-sifat yang mendatangkan kebencian Allah. Na'udzubillah dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.